yang lebih bisa diterima? Kesan yang muncul dari kemewahan atau horor yang menimbul dari kata-kata talas merokok dapat menimbulkan kanker macam-macam? Ternyata masyarakat lebih menerima kesan yang dimunculkan oleh gambar seorang laki-laki tampan terlente dengan menggandeng seorang wanita cantik, atau gambar yang disimbolkan atau kesan yang ditambahkan oleh adanya keberanian lelaki sejati yang mau loncat dari satu gedung ke gedung lain, atau mengendarai Harley Davidson misalnya, yang mengesankan bahwasanya dia adalah seorang pemberani. Ternyata itulah yang lebih ditangkap orang dibanding pesan pemerintah bahwasanya rokok dapat menimbulkan kanker dan lain sebagainya. Ini tatkala pemerintah tidak mengakomodir sudut pandang orang lain. Tapi perusahaan rokok tatkala dia tahu masyarakat ini banyak yang butuh jati diri. Orang yang tidak mewah ingin menampakkan kemewahan. Orang yang tidak punya kepribadian butuh simbol-simbol kepribadian, maka mereka mengemas rokok ini sebagai simbol kepribadian lelaki pemberani, kemewahan, keberanian, dan kejantanan serta lainnya. Inilah yang menjadikan perusahaan rokok maju. Karenanya secara de facto perokok aktif di negeri kita ataupun di lainnya 70% adalah dari masyarakat menengah ke bawah yang sedang mencari jati diri, sedang mencari kemewahan, sedang ingin meniru kepribadian orang, hobi meniru. Tapi kelas menengah ke atas tidak merokok, jarang merokok. Kenapa? Karena mereka sudah punya jati diri, tahu arti kemewahan, mereka punya kemewahan dan mereka punya apa yang mereka mau, sehingga mereka tidak mudah terperdaya dengan kesan kemewahan yang dimunculkan oleh rokok. Memahami bahwasannya sudut pandang orang itu berbeda, masyarakat memiliki sudut pandang lain, ini menjadikan antum mampu berangkat dari titik yang sama dan mengatakan masyarakat rokok ini yang dikesankan oleh kemewahan. Mewah apanya? Mewah apanya? Toh setelah merokok kan kotor, mulutnya bau, kok mewah? Keberanian di mana kok merokok? Merokok kok berani? Berani itu berhadapan dengan musuh, angkat senjata perang, itu keberanian. Tapi kalau keberanian kok merokok mengganggu orang lain, membuat sakit hati diri sendiri, paru-paru dan lainnya, apakah itu benar-benar keberanian? Jelaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan banyak hal yang diharamkan, Allah menyebutkan bahwasanya itu ada manfaatnya. Berangkat dari sudut pandang orang, misalnya khamr, disebutkan kul fihi ma ithmun kabir. Ya, berangkat dari sudut pandang orang bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, menenangkan jiwa, ada manafik. Kemudian dari sini dijelaskan bahwasanya manafiknya qalil, sedikit, sedangkan madaratnya besar. Maka waspadalah bahwasanya tidak sepantasnya manfaat yang kecil ini menjadi kita korbani dengan madarat yang lebih besar. Karena Rasulullah SAW menekankan pentingnya seorang dai untuk memahami bahwa masyarakat punya sudut pandang, punya kepuasan, punya pemikiran. Beliau mengisyaratkan dengan ketika berpesan kepada pasukan perangnya, panglima perangnya, kalau engkau mengepung suatu benteng, kemudian mereka ingin menyerah, namun dengan perjanjian engkau menerapkan hukum Allah kepada mereka, katakan jangan mau, jangan terapkan hukum Allah pada mereka, namun terapkanlah apa? Anzilhum ala hukmika, terapkanlah pada mereka keputusanmu, pemahamanmu tentang hukum Allah. Inilah menurut saya pemahaman saya tentang hukum Allah. Saya akan hukumi kamu sesuai dengan pemahamanku. Sedangkan hukum Allah belum tentu saya paham, belum tentu saya benar, belum tentu apa yang saya katakan adalah sesuai dengan hukum Allah. Bisa benar, bisa salah. Karenanya Imam Ibnu Qayyim menuliskan satu kitab yang sangat indah sekali dengan sebutan I'lamul Muwaqqi'in, pemberitahuan kabar kepada orang-orang yang menyampaikan. Karena Allah senantiasa menekankan ilma alaina illal balagh. Aku hanya menyampaikan, aku hanya memberitakan, hanya memfatwakan. Karenanya
seorang mujtahid atau seorang dai harus bisa memahami apa bedanya antara hukum Allah dengan pemahaman pribadi, versi, mazhab. Ini adalah pemahaman antum, tapi itu belum tentu yang shawab mi'ah. Belum tentu yang benar 100%. Karena dahulu di antara sunnah yang dicontohkan oleh para ulama, mereka mengatakan qauli shawabun yahtamilul khata'. Pendapat itu benar, tapi bisa salah. Pendapat Anda itu salah, namun bisa benar. Masih ada ruang untuk diskusi. Tidak ada fanatis, tidak ada sikap ego dalam memandang masalah. Pasti ini yang benar, tidak. Tapi masih ada celah dibuka, bahwasanya bisa jadi pendapat saya salah. Tapi saya meyakini adalah benar. Pendapat Anda salah, tapi saya juga masih toleransi. Bisa jadi suatu saat terbukti pendapat Anda lah yang benar. Jadi seorang dai harus berpikir objektif, terbuka, tidak boleh eksklusif, apalagi picik bagaikan hidup di dalam daun kelor. Ada satu cerita unik, seorang ustadz yang kurang memahami masalah ini, dia ketika mengajar ilmu fikih, dia senantiasa mengarahkan santrinya untuk mengikuti pendapat. Namun tatkala santrinya ternyata lebih rajin dalam membaca, dia dapatkan, loh Ustaz, Syekh ini mengatakan demikian, Syekh ini mengatakan demikian, pertentangan dengan apa yang Anda paham katakan. Apa katanya? Dia tidak mau menerima kebenaran, namun malah mengatakan, kan sudah saya bilang, fikih itu luas katanya. Lebih luas daripada dunia, pendapat itu banyak, tapi inilah yang benar katanya. Tidak pernah mengakui kebenaran, menerima usulan, kritikan tidak menerima. Sikap seperti ini tidak mendewasakan masyarakat, tidak menjadikan masyarakat dewasa. Ini bukanlah sikap seorang murabbi yang baik. Berangkat dari poin pertama, memahami bahwa kita seorang dai tidak boleh bersikap egois. Poin yang kedua yang harus dipahami, harus kita kenali dengan baik, bahwa guru, murabbi, ustadz, dosen, atau apapun statusnya, bukanlah orang terpandai di dunia. Dan murid siapapun dia bukanlah orang terbodoh di dunia. Harus saling menghormati, saling menghargai. Walaupun Anda sekarang sebagai seorang guru, seorang dai, itu bukan berarti status Anda ini sebagai bukti bahwa Anda terpandai, sedangkan mereka adalah terbodoh. Bukan berarti tatkala Anda berdiri di depan, bukan berarti Anda yang paling pandai. Tapi itu hanya faktor kesempatan. Karena dahulu Amirul Mukminin Abu Bakar pertama kali ditunjuk sebagai khalifah, apa beliau mengatakan, "Ulitu alaikum walastu bikhairikum." Aku terlanjur ditunjuk sebagai khalifah, pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Fa in istaqamtu, kalau aku nanti di tengah jalan memimpin kalian, istaqamtu benar, fasaddiduni, maka bantulah aku. Wa ini wajadtu, kalau aku menyeleweng, faqawwimuni, katanya, kalau aku menyeleweng maka luruskan. Dan dengan cara inilah tegak syariat amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara inilah tidak ada kultus terhadap orang, apalagi kultus terhadap diri sendiri. Allah telah menegaskan, wala tuzakku anfusakum. Seorang dai harus memiliki sifat tawadhu. Sebagian orang memahami bahwa dengan sikap arogan mengesankan bahwa yang terpandai itu akan menjadikannya semakin berwibawa. Tidak semakin berwibawa. Jangan salah paham. Mengesankan bahwasanya Anda yang terpandai, semua orang salah, itu tidaklah mendatangkan wibawa, justru malah menjatuhkan wibawa. Nabi telah menjelaskan ini dengan mengatakan, ma tawadha'a qaumun illa rafa. Tidaklah ada orang yang tawadhu' lillah, kecuali akan semakin angkat derajatnya. Karena Rasulullah SAW ketika memotivasi sahabat umatnya untuk menghafalkan hadis, menyampaikan ilmu hadis, apa yang beliau pesankan? Nadarallahu mura'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba hamila fikhin laysa ila man huwa afqah minhu warubba hamila fikhin laysa bi faqih. Bisa jadi seorang itu mengajarkan satu ilmu
ternyata yang dia ajari lebih pandai dibanding yang ngajar. Bisa jadi yang ngajar malah tidak paham, sedangkan yang paham siapa? Malah muridnya. Bisa jadi. Apa salahnya? Maka syukurlah tatkala murid Anda lebih pandai. Bersyukurlah Allah telah memberikan karunia. Nah, dahulu di antara kisah yang sangat masyhur, bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i tidak segan-segan untuk bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis, karena memang dia menyadari Imam Ahmad lebih banyak hafalan tentang hadis. Imam Muzani, bagaimana dia dengan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah Imam Muhaddithin, hafal hadis luar biasa, tapi Imam Muzani tidak banyak hafal hadis, walaupun dia memiliki ilmu pemahaman yang luar biasa. Sehingga Ibnu Khuzaimah walaupun dia banyak hafal hadis, dia masih tetap merasa butuh kepada ilmu gurunya Muzani. Dia berguru kepada Muzani. Sebagaimana Imam Ahmad, dia walaupun punya ilmu hadis yang lebih banyak, dia tidak segan untuk bertanya kepada orang yang pernah bertanya kepada dia, yaitu Syafi'i. Kenapa? Dia menyadari Syafi'i ternyata afqah, banyak memiliki pemahaman yang tidak dia miliki oleh Syafi'i, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad mengatakan, "Ma kunna na'lamu nasal hadits min mansukh hatta jalasna Syafi'i." Kami dulu tidak tahu bagaimana membedakan yang mansukh dari yang nasikh sampai kami duduk belajar kepada Syafi'i. Padahal Syafi'i mengatakan, "Ya Aba Abdullah, Imam Ahmad, kalau engkau tahu hadis yang sahih fa'alim nih, kasih tahu aku. Syamian kana'am Kufiyah, baik itu hadis dari Syam atau hadis dari Kufah." Inilah seharusnya posisi yang harus dimiliki, pola pikir yang harus ada pada setiap pendidik. Sadar bahwa dia bukan orang terpandai dan murid bukanlah orang yang terbodoh. Sehingga proses belajar itu terjadi proses imbal balik dari guru ke murid, murid ke guru, dari ustadz kepada santri, dari dosen kepada mahasiswa. Terjadi imbal balik, saling melengkapi, saling memotivasi untuk terus menggali ilmu yang lebih dalam. Sehingga tidak boleh ada egois merasa yang terpandai, yang terbenar. Nah, setelah Anda memahami ketika Anda berceramah, mengajar atau yang lainnya, memahami bahwa Anda bukanlah yang terpandai, ketahuilah bahwa selama ini proses belajar mengajar yang kita jalani itu ternyata sejatinya kita baru menggali 7% dari potensi kita untuk mengajar. Seringkali kita ketika mengajar, apalagi kalau ngajarnya sambil duduk saja, ngomongnya palas datar saja, begitu saja. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih. Fikihnya adalah bab sholat. Sholatnya adalah sholat fardu. Sholat fardu itu ada 5 anak-anak, yaitu sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidaklah terlalu seperempat jam kecuali santrinya akan tidur semuanya. Kenapa? Karena datar saja. Anak-anak, hari ini kita belajar fikih. Fikihnya bab sholat. Itu semakin lama anak-anak semakin nikmat sekali, merdu sekali suara Ustaz ini. Terus saat ngomong terus saat kita akan tidur. Di bagian nyanyian Nina Bobo gitu. Kenapa? Suaranya datar. Padahal manusia itu tatkala dia diam, tenaganya, konsentrasinya akan terus turun dan turun. Tidak malah naik. Itu manusia biasa. Tatkala duduk dan diam, itu konsentrasi, kesiapan itu akan turun grafiknya sampai suatu akhirnya tinggal tidur semuanya. Kenapa? Karena tidak ada yang membangkitkan semangat. Karenanya seorang ustadz, seorang dai, seorang guru yang ketika mengajarannya mengandalkan duduk di tempat dan mentransfer ilmu melalui kata-katanya, bisa dipastikan akan banyak yang tidur. Kalaupun tidak tidur, maka mungkin bisa dikatakan tulabnya, jasadnya, fisiknya bersama ustadz, tapi nalarnya sudah ada yang di lapangan bola, ada yang di pasar, ada di rumah, ada di ruang makan, di tempat lain. Kenapa? Kita ternyata selama ini hanya menggunakan 7% dari potensi kita. Lihatlah grafiknya. Kata para psikologi, ahli psikologi, mereka mengatakan